Salam Bhinneka Tunggal Ika itu membuat seseorang merasa kemudian tidak cukup hanya dengan menggunakan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya selama kemudian misalnya selain itu ada selamat pagi gitu ya, salam sejahtera, nggak ada masalah sih sebetulnya. Hanya kemudian ada salam-salam khusus yang dimiliki oleh setiap agama. Nah, kita tidak boleh melompat pagar sampai ke situ, ya kan? Ada batasan yang jelas yang membatasi adalah Allah sendiri ya melalui Quran surat Al-Kafirun itu. Bahwa kalau itu menjadi bagian dari agama lain, ritual agama lain ya jangan gitu, jangan ditabrak-tabrak gitu. Saya ingat kata-kata seorang ulama favorit saya ya, Kiai Haji Zainuddin Amjad mengatakan antara kayu dengan meteran. Kalau kayu itu adalah perbuatan manusia, termasuk di dalamnya adalah budaya, dan meteran itu adalah syariat, maka ketika kayunya kependekan, ya jangan meterannya dipotong, gitu. Ketika meterannya pendek dan kayunya lebih baik panjang, ya kayunya yang dipotong. Artinya apa? Meteran itu kacamata kita, standar kita. Jadi budaya itu kan dalam ranah manusia ya. Maka sebagai seorang individu muslim, maka mengukurnya budaya itu dia pakai kacamata agama. Boleh atau tidak, dianjurkan atau tidak. Banyak aturan yang sebetulnya hari ini kita pegang. Ya salah satunya norma, hukum dan lain sebagainya ya, tradisi. Maka syariat itu di atas semua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apa kabar Ibu hebat hari ini? Ibu hebat, generasi kuat, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam kajian pekanan online yang pada hari ini kita akan membahas tuntas mengenai masalah-masalah terkini yang sedang viral dan update. Semoga bisa mencerahkan ibu-ibu semua yang sedang menonton. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama seorang guru, seorang ibu rumah tangga ya, yaitu Ibu Vivi Diharjo. Apa kabar Bu Vivi? Alhamdulillah sehat, Umi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai suatu masalah yang memang sungguh sangat mengganggu gitu ya. Kalau saya sangat mengganggu kuping saya banget gitu kan ya. Karena memang masalah ini tuh dirasa perlu mendapat perhatian dari kita sebagai masyarakat. Nah, pada salah satu pemberitaan di salah satu media digital yaitu kompas.com terdapat artikel berita yang memang mengangkat sebuah kasus seorang pejabat yang mengganti salam Assalamualaikum menjadi Sampurasun. Nah, tetapi tanggapan dari pejabat tersebut dinilai cukup santai gitu karena memang beliau itu tidak merasa apa yang salah dengan itu gitu kan ya. Nah, beliau menjelaskan bahwa keislaman dan kesundaan adalah nilai imanensi dan transendensi yang mampu menatap perilaku manusia yang sempurna. Nah, kemudian pada saat ini gitu kan, baru-baru ini juga diberitakan bahwa ada penggantian nama rumah sakit yang dari namanya sebenarnya sudah cukup bagus ya, RSUD Al Ihsan gitu kan ya, diganti menjadi RSUD Welas Asih dengan logo-logonya juga diganti gitu kan ya, ada kujang dua bertemu gitu kan ya dengan maksud tertentu gitu kan ya. Kemudian ada di atasnya itu ada tulisan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi memang sebagai pengganti Al Ihsan ini gitu kan ya, dari kata lain dari Welas Asih katanya Bu Fik gitu. Nah, dan dengan arti-arti lain yang memang yaitu merepresentasikan layanan rumah sakit tersebut gitu. Nah, kemudian juga masih dengan orang yang sama gitu ya. Beliau ini memunculkan kembali
ritual-ritual Sunda yang memang tercium bau-bau kesyirikan. Nah, itu dimunculkan lagi dengan alasan bahwa itu adalah kebudayaan yang harus dilestarikan. Nah, bagaimana tanggapan Novi mengenai hal ini? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur ya hari ini kita bisa ketemu lagi Umi gitu dalam keadaan alhamdulillah sehat dan insya Allah bahagia gitu ya. Karena tanpa kasih sayang Allah mungkin kita tidak bisa ngobrol-ngobrol begini ya. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti kita di hari akhir nanti gitu ya, di saat semua manusia dikumpulkan, Rasulullah istilahnya menandai kita sebagai followernya, insya Allah ya. Amin. Baik, tadi terkait dengan yang Umi tanyakan ya, pandangan saya memang lagi rame ya Mi, gitu ya. Lagi rame sekarang nih polemik antara kok jadinya ya lama-lama ditarik kepada polemik budaya versus agama gitu ya, seolah-olah. Pendapat saya tentu saja saya prihatin gitu. Karena Masya Allah ya netizen ya, setiap isu itu bisa menjadi sebuah pro dan kontra gitu ya. Yang sebetulnya di balik pro dan kontra ini ada bahaya laten yang mengintai. Ya, betul. Gitu ya. Adanya perpecahan di antara kita ya, di antara kaum muslimin. Seolah-olah pro dan kontra itu tidak bisa diketemukan gitu ya. Padahal sebetulnya antara budaya dan agama itu tidak selalu berhadap-hadapan sih ya. Banyak kemudian budaya-budaya yang Masya Allah tuh di dalam agama juga diperbolehkan gitu. Misalnya, ini kalau kita kerja bakti ya, ada juga budaya di mana ya, di Sumatera atau di mana yang kemudian ketika kita pindah rumah gitu kan digotong bersama-sama. Sebenarnya itu kan budaya-budaya di mana memelihara persatuan dan kesatuan ya. Ukhuwah Islamiyah itu dipelihara dan dijaga melalui budaya-budaya tersebut. Dan ini tuh Masya Allah ya tetap dilestarikan dan kita senang-senang aja gitu ya, kita support. Nah, terkait dengan tadi ya kasus mulai maraknya ya, selama itu kemudian bagi saya tidak kemudian bertentangan dengan syariat, rasanya oke-oke aja deh gitu ya. Welas asih juga artinya kasih sayang gitu ya. Kemudian ihsan artinya ahsan kebaikan gitu ya. Jadi welas asih adalah sesuatu yang baik. Jadi menurut saya justru ketika kita membuat ini pro dan kontra ini semakin menajam, itu justru tidak produktif terhadap ukhuwah Islamiyah gitu Umi gitu. Kalau terkait dengan salam, kaum muslimin pasti juga tahu bahwa assalamualaikum tuh sangat deep banget artinya gitu kan ya. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di situ ada makna selain bentuk penghormatan kepada sesama saudara gitu, di situ juga terselip doa yang luar biasa. Sebetulnya ya, semoga keselamatan, rahmat dan berkah dari Allah untukmu. Masya Allah ya, ketika kita bertemu dengan seseorang, kita mengucapkan itu, kita nggak hanya nyapa loh, itu tuh ngedoain begitu. Jadi terkait dengan penggantian salam dan sebagainya, saya rasa kalau misalkan ada yang mau menggunakan salam daerah, ya mangga, ya kan? Tidak bertentangan juga. Kalau menggunakan assalamualaikum, tentu itu punya nilai yang lebih bagi seorang muslim begitu. Karena dia tidak hanya kemudian menyapa saudaranya, justru dia mendoakan ya di situ. Nah, jadi kalau saya sih sedih ya. Saya tidak ingin kemudian berada pada satu sisi dan melawan sisi yang lain. Lebih baik kita ada titik yang bisa kita ketemukan kok. Gitu, nggak harus berhadap-hadapan secara tajam. Gitu kayaknya. Nah, dari sekian banyak tadi polemik tadi ya Bu Fia, kan memang dari dulu itu kan
salam yang diucapkan oleh pejabat itu kan banyak ya. Jadi assalamualaikum disebutin juga sebetulnya. Assalamualaikum, tapi ke belakangnya itu juga ada juga tuh salam versi agama lain kan ya. Kemudian apa namanya tuh dari ucapan-ucapan salam tadi kan khawatirnya gitu ya. Khawatirnya kan di pihak masyarakat itu kan salah paham gitu. Iya, betul. Nah, kemudian ya mengapa gitu ya hal yang tadi yang sudah saya sebutkan tadi masalah itu kenapa ya itu bisa terjadi gitu. Ya kan betul ya, sekarang lagi ngetren salam Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, salam Bhinneka Tunggal Ika itu membuat seseorang merasa kemudian tidak cukup hanya dengan menggunakan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya selama kemudian misalnya selain itu ada selamat pagi gitu ya, salam sejahtera, nggak ada masalah sih sebetulnya. Bagi seorang muslim kita punya batasan ya. Di dalam Quran surat Al-Kafirun itu ya. Untukmu agamamu dan untukku agama. Nah, salam itu adalah bagian dari agama sebetulnya. Karena setiap agama tuh punya salam khas masing-masing. Nah, selama kita tidak menyentuh ranah itu, ya, salam agama lain, saya rasa nggak apa-apa. Begitu ya. Jadi salam misalnya mengucapkan semoga kebaikan untukmu, itu masalah. Selamat pagi, salam sejahtera, nggak ada masalah. Hanya kemudian ada salam-salam khusus yang dimiliki oleh setiap agama. Nah, kita tidak boleh melompat pagar sampai ke situ, ya kan? Ada batasan yang jelas, yang membatasi adalah Allah sendiri, ya, melalui Quran surat Al-Kafirun itu. Bahwa kalau itu menjadi bagian dari agama lain, ritual agama lain, ya jangan gitu, jangan ditabrak-tabrak gitu. Toh ketika kita mengucapkan salam itu memang sudah sebuah penghormatan begitu kan ya, dan rasanya cukup. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu kan tidak berarti kemudian semua salam kita ucapkan, tapi kita menghormati bahwa itu adalah bagian dari agama lain, kita kemudian tidak menjelek-jelekan, ya cukup sampai di situ begitu. Justru kalau kita nabrak ke sana kemari jadinya agak aneh ya gitu, karena konsep Bhinneka Tunggal Ika itu adalah menghargai, bukan meniru atau mengikuti, tapi menghargai gitu, menghormati. Ya sudah kita hormati. Nah, ini yang hari ini tentu kita semua para ibu itu bisa kemudian menyampaikan ini, menularkan ini kepada anak-anak kita, karena memang luar biasa ya. Labeling gitu ya. Ketika kita tidak mengikuti apa yang diharuskan, meskipun itu secara dalam sudut pandang agama kurang pas gitu, kita hari ini siap-siap aja mendapat label gitu, ya kan? Intoleran lah, radikal lah gitu. Yang seharusnya itu tidak perlu disematkan, karena dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika ya penghormatan sih sebenarnya, menghormati perbedaan gitu, menghormati perbedaan. Nah, justru ketika kita melakukan itu malah kita sebenarnya tidak sedang menghormati ya, itu kalau menurut saya. Karena menghormati, membiarkan, memberi kesempatan kan itu toleransi ya, bukan mengikuti, meniru. Ya, sementara di dalam ajaran agama kita sendiri melarang itu. Gitu. Berarti kan itu tidak menghormati, tidak menghargai baik agama sendiri ataupun agama orang lain. Karena menghargai itu membiarkan. Bukan nah itu betul. Ya. Nah, terkait kemudian pertanyaan kenapa muncul hal-hal semacam ini ya gitu. Seolah-olah kok kita ini bukan warga yang baik, tetangga yang baik ketika kita tidak melakukan itu gitu. Ya terus terang saja sistem kehidupan kita hari ini memang sangat membuat kita merasa tidak percaya diri, merasa kita semakin dijauhkan gitu ya dari apa yang agama kita ajarkan. Ya kan? Padahal di dalam Pancasila sila pertama itu sendiri mengatakan ketuhanan yang Maha Esa itu di dalamnya adalah kemudian membiarkan ya setiap pemeluk agama itu untuk menjalankan agama masing-masing. Ya kan? Berarti ketika kita dipaksa untuk kemudian melakukan sesuatu hal yang
sebenarnya di dalam agama kita dilarang tapi kita dipaksa untuk menerima, melakukan itu. Sebenarnya kita kok yang sedang melanggar nilai-nilai Pancasila itu. Kita kok yang sedang melanggar pengamalan Pancasila itu sendiri, begitu. Jadi kenapa hal seperti ini semakin banyak ya tadi barangkali memang memahami Pancasilanya enggak menyeluruh gitu ya kan. Karena justru di dalam Pancasila didorong untuk menghormati ketika kemudian kita menjalankan agama kita gitu. Termasuk di dalamnya salam tadi ya. Gitu. Bahwa bagi seorang muslim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu cukup begitu. Nggak perlu tambahkan dengan Ya, yang lain-lain. nggak perlu dengan yang lain-lain. Kemudian kalau kita tidak tambahkan malah nanti menjadi seperti orang yang intoleran. Tidak, enggak, justru semua itu dianjurkan dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila. Biarkan menghormati begitu. Karena identitas kita sebagai seorang muslim, ya tentu kita mengucap salam muslim ya, yang ya kemudian sesuai dengan agama kita. Nah, pemeluk agama lain mereka juga tidak akan mengucapkan assalamualaikum. Ya kan, karena mereka merasa itu bukan bagian dari agama mereka. Kenapa kita yang muslim harus dipaksa atau dalam tanda kutip dianjurkan untuk justru melakukan itu, gitu kan, agak gimana ya gitu. Sementara yang dari agama lain justru tidak mengucapkan salamnya orang-orang muslim gitu kan, dan dibiarkan juga nggak ada masalah kita. Nah, gitu. Ya baik. Jadi itu sih kalau menurut saya hari ini memang sengaja atau tidak kaum muslimin itu memang dibiarkan untuk semakin tidak percaya diri dengan ajaran agamanya. Yang kedua, sistem kehidupan hari ini kita akui atau tidak memang semakin menjauhkan hidup dari agama, begitu. Seolah-olah bahwa standar agama itu sudah nggak cocok lagi ketika diterapkan dalam kehidupan yang mungkin semakin majemuk, semakin inklusif ya, berbeda-beda. Seolah-olah kok nggak cocok. Sehingga agama itu disimpan di ranah-ranah privat, ranah-ranah individual, tidak boleh dibawa ke masyarakat. Ya. Makanya kejadian-kejadian pro dan kontra terkait dengan budaya dan lain sebagainya itu menjadi sesuatu yang sangat tajam di masyarakat gitu ya. Apalagi sekarang netizen ya kan, netizen, media sosial, Masya Allah itu pro dan kontra itu seperti mendapatkan tempat gitu. Ya, betul. Semakin mendapatkan tempat untuk saling saling beradu gitu. Gitu sih. Oke. Nah, jadi kan saya sebutkan ya, kalau salah satu pejabat itu memang memunculkan kembali ya ritual-ritual nenek moyang lah ya. Karena memang menurut info yang saya baca itu sudah berkurang tuh ya ritual-ritual yang memang dia itu mengarah ke kesyirikan ya. Karena kan memang banyak ritual-ritual yang sebenarnya tuh memang lebih terlihat banget kalau dia itu menyembah gitu kan, menyembah bukan Tuhan yang sama kayak kita gitu kan, malah menyembah dewa lain gitu kan, atau bahkan leluhurnya gitu kan ya, kayak melarung sesajen seperti itu. Nah kan memang sudah berkurang, tapi ketika orang ini muncul lagi gitu ya, ini dimunculkan lagi oleh beliau ini gitu kan ya. Nah, apa kira-kira dampak yang akan terjadi jika ritual-ritual ini ternyata dibiarkan dan malah dihidupkan kembali? Kan kita kan khawatir ya. Ya, jadi berangkat dari kekhawatiran nih ya Mi ya. Yang kekhawatiran itu ketika dimunculkan oleh para netizen gitu ya di media sosial, seolah-olah ini menjadi sesuatu yang sangat berbahaya gitu. Nah, sebelum kita ngomongin dampak, sebenarnya begini ya, seorang muslim itu ketika dia menyikapi sesuatu maka dia tidak akan reaktif, ya kan? Tidak seperti pemadam kebakaran yang bereaksi ketika kebakaran itu muncul gitu. Seorang muslim itu ada beberapa SOP sebelum dia memberi respon. Yang pertama tentu saja mendalami faktanya, ya kan? Oh ada fakta seperti ini nih. Kemudian yang keduanya tabayun, ya kan? Men-cross check gitu kan? Mungkin tidak dari satu sumber, mungkin harus beberapa sumber.
Dan yang ketiga adalah berpikir kritis, Ya. gitu kan. Berpikir kritis salah satunya adalah menggunakan standar syariat, ya kan? Yang pertama sebetulnya ritualnya itu seperti apa sih, begitu. Apa gitu, ritualnya seperti apa, cari tahu dulu, gitu kan, cari fakta-faktanya dulu. Karena begini, kalau misalkan yang dianjurkan itu adalah misalnya kembali menjaga alam, kembali menjaga daerah aliran sungai, misalnya ya, kembali kemudian menanam pohon, gitu, kembali menempatkan tata kota itu sesuai dengan seharusnya. Misalnya kalau daerah hijau ya jangan diapa-apain, misalnya begitu kan. Nah kalau yang hal-hal semacam ini sih menurut saya selaras ya. Karena memang kita tidak diperbolehkan membuat kerusakan di muka bumi ini kan gitu. Jadi kita dalami dulu faktanya. Sebagai seorang muslim sih begitu ya SOP-nya. Dia tidak reaktif. Yang kedua, kalau terkait dengan ritual-ritual misalnya menghidupkan lagi apa sih namanya larung sesajen, menghidupkan lagi sedekah apa bumi dan lain sebagainya, sedekah untuk menghormati Dewi Sri dan lain-lain itu kan memang ada. Nah ini perlu kita bicarakan kemudian apakah ini kemudian justru mengarahkan kita kepada yang tadi Umi sebut kesyirikan. Ya sharing lah ngobrol begitu. Nah sampaikan dalam kacamata syariat seperti apa gitu. Rasanya itu akan situasinya akan situasinya tidak akan berpotensi kemudian berbahaya bagi ukhuwah Islamiyah gitu ya kan. Jadi bisa tuh dibicarakan. Jadi ritual kesyirikan yang seperti apa gitu ya. Budaya yang seperti apa gitu. Banyak loh kemudian ketika hari ini dibilang misalnya alergi terhadap Arab misalnya ya. Banyak loh bahasa-bahasa kita yang kemudian diserap dari bahasa Arab. Ya kalau di googling banyak banget loh gitu ya. Banyak kemudian kata-kata yang kemudian itu adalah hasil serapan dari budaya luar, ya kan? Budaya Arab misalnya begitu. Jadi sebetulnya yang dari awal saya katakan antara budaya dengan agama itu seharusnya tidak berhadapan-hadapan begitu. Karena memang ya, ketika kita hidup di dalam sebuah lingkungan tentu punya nilai-nilai kearifan lokal misalnya ya kan. Yang kemudian tidak semua kearifan lokal itu jelek begitu ya. Harus didetilkan faktanya baru kemudian dihukumi seperti apa. Jadi riuhnya pro dan kontra ini malah jadi menguburkan ya. Iya, justru yang ada adalah hukumnya tidak kemudian tersampaikan dalam kacamata Islam, tetapi riuhnya, ramainya justru berbahaya bagi ukhuwah Islamiyah. Begitu. Dampaknya ya tadi ketika kemudian kita tidak melalui tahapan-tahapan dalam menyikapi segala sesuatu tadi, bisa jadi dampaknya tadi tuh berbahaya bagi ukhuwah Islamiyah. Maka kita detilkan dulu sebenarnya faktanya seperti apa antara budaya-budaya yang ingin kembali dihidupkan. Jadi kalau misalkan memang kayak gitu terlihat kan kita kan juga kan nggak tahu semuanya kan itu seperti adat apa gitu kan ya. Beberapa ada juga saya baca itu kan memang dia itu lebih ke bersyukur atas panen kan gitu kan ya. Cuman memang ada beberapa hal yang tidak sesuainya gitu kan. Nah, jadi memang harus detail faktanya. Jadi seperti pro dan kontra perubahan nama rumah sakit. Kenapa sih kalau menurut saya welas asih itu kan kasih sayang juga ya, gitu artinya gitu. Jadi tidak terhubung juga dengan apa sih namanya kalau dibilang kesyirikan dan lain-lain sih sebetulnya. Mungkin ini kalian movie karena kan dari awal kan namanya Al-Ihsan tuh udah bagus gitu Al-Ihsan gitu kan dia udah agak Islami lah gitu. Dia jadi welas asih karena mungkin bahasa kearifan lokal mungkin ya. Jadi diganti dengan welas asih. Memang sih kalau saya baca artikelnya memang nggak ada yang salah sebetulnya, nggak ada yang menyimpang dengan syariat. Teman-teman
Ya tadi yang Bu Sufi bilang gitu ya, riuhnya itu malah mengaburkan pesan itu sendiri. Iya, gitu. betul. Dan kita perlu berhati-hati sih dengan kegaduhan-kegaduhan macam begini nih. Iya. Karena sebetulnya banyak hal lain yang lebih perlu kita pikirkan ya, lebih perlu kita bahas gitu terkait dengan umat hari ini ya, terkait dengan kaum muslimin hari ini dan persoalan-persoalan yang hari ini menimpa kaum muslimin gitu, kayaknya lebih perlu gitu. Nah, saya tidak tahu kenapa arah media sosial itu kepada perdebatan-perdebatan yang sebetulnya tidak perlu. Iya. Begitu. Nah, kan Bu Vivi kan bilang kalau kebudayaan dengan agama itu kan tidak harus saling berhadapan ya. Maksudnya apakah dia ada di berbarengan, apakah seperti apa. Nah, kemudian batasan-batasan apa saja yang memang dia itu boleh gitu kan. Ketika budaya itu boleh disandingkan dengan agama gitu. Iya, batasannya tentu saja kalau bagi seorang muslim adalah ketika budaya itu terkait dengan ritual agama lain, tentu kita tidak boleh masuk ke ranah itu, ya kan? Seperti salam tadi contohnya. Ya. Kalau kemudian budaya-budaya itu kemudian ditujukan kepada selain Allah. Ya. Nah, khawatirnya adalah syirik gitu. Kata Rasulullah, syirik itu seperti semut hitam di atas batu yang hitam di malam yang gelap, sangat samar gitu. Jadi ketika batasannya seperti apa, salah satunya ya tadi gitu. Jangan sampai kemudian budaya yang dilakukan itu diniatkan, ditujukan kepada kemudian sesuatu selain Allah. Itu kan sudah jatuh syirik ya di situ. Nah, itu batasan yang kemudian harus kita tahu ketika dia adalah terkait dengan keyakinan agama lain, jelas kita nggak boleh masuk ke situ. Atau terkait dengan aktivitas-aktivitas yang menjurus ke arah kesyirikan. Jadi seorang muslim itu akan sangat kemudian berhati-hati di situ. Begitu. Itu batasan-batasan yang bisa kita yang bisa kita jadikan pegangan lah gitu ya, jadikan pegangan bahwa apa budayanya, kemudian apakah mengarah kepada dua hal itu, nah itu bisa kita kemudian jadikan saringan lah begitu ya, jadikan batas lah gitu. Begitu nih kira-kira. Nah, kan berarti kan kalau misalkan memang budaya yang dimunculkan ini tidak tidak mengandung kesyirikan, itu kan boleh. Boleh. Seperti misalnya kalau kayak panen. Kalau misalnya mau bersyukur, kemudian membagi hasil panen, itu kan ada ya budaya seperti itu. Nah itu boleh-boleh aja sih sebagai rasa bersyukur ya. Misalnya tahlilan, ya kan? Yang di dalam tahlilan itu kemudian kita berbagi rezeki, ya nggak masalah gitu. Nggak ada istilahnya menjaga silaturahmi dengan sanak saudara, nggak ada masalah. Kecuali begini misalnya, kita naruh sesuatu dengan harapan bahwa apa kemudian hajat kita gitu ya, memohon hajat kita kepada sesuatu itu. Nah itu kan jatuhnya syirik ya, kayak sesajen dan lain-lain. Nah itu nggak boleh karena memohon segala sesuatu itu kepada Allah. Gitu bagi seorang muslim ya. Begitu. Jadi itu sih batasannya nih gitu terhadap budaya-budaya baik, tahlilan kah, mau ada haul kah, nggak ada masalah sih selama kemudian yang punya hajat memiliki kemampuan untuk itu, begitu. Jadi tidak kemudian dipaksakan, nggak ada diada-adain. Nah ini agak gimana ya, agak memberatkan lah begitu. Sesuatu yang dianggap sebagai nilai gitu ya, budaya. Tapi kalau kemudian kita berat untuk melakukannya, memaksakan diri untuk melakukannya secara agama juga nggak dianjurkan, begitu kan?
Nah, itu sih. Karena banyak orang selalu memaksakan ya. Iya, Karena begitu. udah jadi budaya. Iya. Memaksakan harus ada gitu kan. Maka sebetulnya kalau misalnya memang tidak mampu ya Ya udah sudah sih, gitu, nggak Cuman, apa-apa. Takut takut diomong takut misalnya dikucilkan takut gitu kan. dikucilkan. Nah, itu sebetulnya kan baik lagi ke ini ya, ke adab masyarakat ya. Betul. Malah harus itu saling membantu Iya, gitu kan, betul bukannya sekali. memaksakan Iya. harus ada uang sekian untuk acara ini gitu. Iya, karena saya juga beberapa kali mendengar seperti itu ya, sampai kemudian memberatkan harus meminjam misalnya begitu ya. Yang sebenarnya di dalam agama tidak dianjurkan juga. Maksudnya boleh tapi tidak dianjurkan gitu kan. Nah, kebolehannya itu ya ketika kemudian tidak memberatkan. Iya. Karena banyak sih saya ketemu sama fakta-fakta kayak gitu ya. Ketika ada orang yang ada yang meninggal gitu kan ya. Atau misalkan yang menikah dia jangan meninggal yang menikah gitu kan ya. Ketika ada yang menikah itu kan wajib misalnya tuh ngamplopin gitu. Misalnya ngamplopin gitu. Nah, si amplop itu harus baik lagi ke yang ngamplopin ya. Dan itu dicatat si Anu ngasihnya sekian. Nanti kalau misalnya si Anu ini menikahkan atau ada lagi baik lagi uangnya ke dia gitu. Seperti halnya kalau kita itu yang ketika saya hidup di Sunda ini ya ada istilah munggahan ya kan. Sebenarnya kalau itu menjadi sesuatu yang baik, kesukacitaan kita menyambut bulan Ramadan gak masalah nih. Iya kan? Bagus-bagus aja gitu kita berbagi rezeki. Nah, note-nya adalah ketika itu kita lakukan di luar kemampuan. Itu sih, di situ sih note-nya. Tapi unggahannya sebagai filosofinya sebagai berbagi rezeki, terus kita bersukacita menyambut bulan mulia, nggak ada masalah di situnya. Iya. Sebenarnya itu banyak orang tuh masih memaksakan gitu. Iya, betul. Nah, bagaimana nih caranya agar Islam ini bisa menjadi tuntunan utama gitu ya kan? Tetap harus mengutamakan ajaran Islamnya kan. Di samping budaya yang memang sudah mengakar gitu kan ya. Kan namanya budaya itu kan pasti sudah turun temurun mengakar gitu kan ya, yang nggak bisa dihilangkan kayaknya dengan instan gitu. Nah, bagaimana caranya agar Islam ini bisa menjadi tuntutan utama dalam kehidupan kita gitu kan ya, tanpa kita juga misalkan mengesampingkan budaya tadi. Nah, karena baik. Kan bergantian kan betul. kita gitu. Seharusnya memang tidak berhadapan-hadapan kan itu kita sudah sepakat ya di awal ya. Seharusnya budaya dengan agama itu tidak perlu berhadap-hadapan. Jadi selama kemudian makanya begini, bagi seorang muslim maka undang-undang pertama yang harus kemudian kita pahami adalah syariat. Ya, syariat itu undang-undang di atas undang-undang bagi seorang muslim ya, bagi seorang individu muslim. Maka mengukur segala hal termasuk budaya itu ya tentu diukur gitu ya pakai meteran syariat. Begitu. Saya ingat kata-kata seorang ulama favorit saya ya, Kiai Haji Zainuddin Amjad mengatakan antara kayu dengan meteran. Kalau kayu itu adalah perbuatan manusia, termasuk di dalamnya adalah budaya, dan meteran itu adalah syariat, maka ketika kayunya kependekan, ya jangan meterannya dipotong. Gitu. Ketika meterannya pendek dan kayunya lebih panjang, ya kayunya yang dipotong. Artinya apa? Meteran itu kacamata kita, standar kita. Jadi budaya itu kan dalam ranah manusia ya. Tindakan-tindakan kita, nilai-nilai baik yang kita yakini. Maka sebagai seorang individu muslim, maka mengukurnya budaya itu dia pakai kacamata agama. Boleh atau tidak, dianjurkan atau tidak. Termasuk dua tadi batasan ya. Kalau itu terkait dengan keyakinan agama lain ya jangan. Kalau kemudian itu mencondongkan kita pada kemusyrikan ya jangan. Kan begitu ukurannya. Nah, secara individual maka syariat itu di atas segala aturan yang kita yakini. Begitu ya. Banyak aturan yang sebetulnya hari ini kita pegang. Ya salah satunya norma, hukum dan lain sebagainya ya, tradisi. Maka syariat itu di atas semua itu secara individu. Secara masyarakat maka
harus ada masyarakat yang kemudian meyakini hukum yang sama, begitu. Memiliki memiliki cara berpikir, memiliki perasaan, kemudian memiliki juga hukum yang sama. Nah, ketika masyarakat Muslim meyakini bahwa syariat itu di atas semua hukum, ya maka terjadilah di situ aktivitas amar ma'ruf nahi munkar, ya kan? Yang amar ma'ruf ini dilakukan dalam rangka apa? Melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran, begitu kan? Ukurannya pasti syariat kan? Nah, kemudian hukum yang sama. Hukum yang sama, ya tadi hukum yang diterapkan adalah Islam. Tetapi penerapan hukum Islam ini juga tidak bisa hanya dilakukan oleh individu dan masyarakat. Kita perlu sebuah institusi bernama negara. Sehingga semua masyarakat memiliki pemahaman yang sama tentang syariat dan memotret segala fakta itu dengan syariat. Menghukumi segala fakta dengan syariat. Jadi bagaimana caranya supaya Islam itu menjadi satu-satunya alat ukur gitu ya, satu-satunya hukum yang kemudian menghukumi semua fakta yang terjadi di masyarakat, termasuk budaya, nilai, tradisi. Ya maka 3 hal ini harus berjalan bersama. Individu, kemudian individu dengan pemahaman tentang Islam secara menyeluruh, kemudian masyarakat yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan menggunakan kacamata Islam, dan kemudian yang terakhir ya negara yang menerapkan Islam begitu. Jadi ini kokoh begitu. Ini akan membuat Islam itu, syariat Islam itu menjadi tadi Umi bilang sumber ya, sumber hukum yang diterapkan. Menjadi satu-satunya sumber hukum yang kemudian dia memotret dan menghukumi segala fakta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Begitu. Ya, jadi itu ya Ibu semua, memang kita tuh tidak bisa memisahkan budaya dengan kehidupan kita gitu kan. Karena memang sudah melekat dan sudah berakar gitu kan. Cuman bagaimana kita tuh memposisikan kita gitu kan dengan budaya tadi, tentu saja dengan tidak juga meninggalkan agama yang kita anut juga gitu kan ya. Khususnya tuh Islam gitu. Nah, jadi tadi yang seperti Minggu bilang, syariat itu memang di atasnya. Di atas semua hukum. Tidak bisa dia itu di bawah ataupun di samping gitu kan ya. Tapi memang dan tadi juga Mufi bilang kalau kita tuh tidak bisa berhadapan-hadapan gitu, antara agama dengan budaya itu tidak bisa berhadapan, tapi memang harus ya seiring gitu kan ya, tapi dengan tidak juga menjauhkan nilai-nilai agama dari budaya tadi kan, atau dari kehidupan kita. Nah terakhir nih Bu Fia, terakhir kan anak-anak kita ini sekolah kan di macam-macam ya. Ada sekolah agama gitu kan ya, sekolah Islam terpadu gitu kan ya. Dan juga sekolah negeri, sekolah swasta biasa gitu kan ya, yang dimana pasti ada kurikulum yang memang menyesuaikan dengan budaya. Pasti ada itu budaya gitu karena pasti ada pelajaran seninya tuh pasti ada gitu. Nah, kita kan juga sebagai orang tua kan khawatir ya. Khawatir pengaruh sekolah itu lebih kuat dari kita gitu kan, dari yang di rumah gitu kan ya. Nah, bagaimana nih caranya agar kita itu bisa memberikan border gitu ya, batasan-batasan kepada anak kita tuh bahwa ini boleh, ini tidak gitu kan ya. Karena pengaruhnya itu kan memang kuat banget, apalagi dari media sosial. PR banget ya. Jadi anak-anak kita itu kan memang hidup di dalam 2 lingkungan ya. Lingkungan pendidikan yang hari ini juga full day ya. Full day sampai sore. Dan juga lingkungan keluarga. Maka seharusnya ini bisa seiring sejalan dalam istilahnya menularkan nilai kepada anak-anak. Gitu kan ya, seharusnya. Cuman hari ini memang agak sulit karena sistem pendidikan kita tidak berbasis pada akidah Islam ya kan. Maka kemudian bagaimana cara orang tua memberi border tadi Umi bilang gitu. Yang pertama tentu melalui teladan. Ya, teladan itu adalah cara mendidik yang memang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, Rasul kan bilang, "Sholatlah seperti engkau melihat aku sholat." Ya, artinya maknanya adalah bahwa contoh itu adalah cara mengajari. Ya kan?
cara mengajarkan sesuatu adalah dengan memberi contoh. Nah, maka orang tua hari ini perlu mungkin muhasabah ya nih. Ketika pengen anak-anak punya border yang betul tentang bagaimana menyaring serangan budaya-budaya yang luar biasa tuh ya kan, pop culture dan lain-lain itu melalui media sosial. Bagaimana anak-anak kita punya border atau punya batasan, tentu itu dicontohkan oleh orang tua. Ya. Punten nih, kalau kita agak risih melihat anak-anak gadis kita berjoget-joget gitu. Ya jangan berjoget-joget dong sebagai orang tuanya. Ya, betul. Ya, saya sebagai guru juga ketika saya risih melihat murid-murid saya melakukan itu, ya saya nggak melakukan dong, gitu kan. Nah, jadi contoh itu nomor 1 ya, teladan ya kan. Yang kedua tentu komunikasi. Nah, komunikasi itu ya membangun dialog dengan anak-anak, gitu. Karena anak-anak kita itu saat ini adalah digital native ya, istilahnya. Betul. Digital native itu adalah anak-anak yang secara gen, secara DNA itu sangat dekat dengan informasi digital, ya kan? Anak-anak yang level umurnya bahkan random ya, gitu. Anak-anak kecil pun tahu, anak-anak yang sudah balik juga tahu, gitu kan. Nah, maka perlu sekarang bagi orang tua itu sering-sering ngobrol sama anak-anak. Apa yang anak-anak tahu, begitu. Apa yang anak-anak tahu, yang bahkan kita tuh kadang belum tahu, gitu. Anak-anak kita udah tahu. Nah, perlu membangun komunikasi yang bagus lah ya, lebih intens, nyenengin, gitu kan ya. Karena ketika komunikasi kita tidak menyenangkan kepada anak-anak, maka mereka punya banyak pilihan untuk berkomunikasi. Ya, pilihan di medsos, di komunitasnya sendiri, banyak pilihan. Nah, maka kita harus jadi tempat komunikasi yang menyenangkan dan mencerahkan sebenarnya. Menyenangkan itu dalam artian anak-anak bebas ngomong apapun lah sama kita tuh, bebas ngomong apapun, dan mencerahkan. Maka bagaimana komunikasi yang mencerahkan? Tentu komunikasi yang orang tua itu sudah tahu ilmunya, begitu kan? Nah, bagaimana cara orang tua tahu ilmunya? Tentu belajar agama, gitu kan? Gak mungkin kita tahu tanpa belajar. Jadi orang tuanya punya ilmu, kemudian orang tuanya punya alat untuk kemudian ketika anak-anak bercerita mereka punya cara untuk ya entah menjelaskan, mengklarifikasi, memverifikasi. Semuanya itu tentu dengan ilmu. Nah, hanya orang tua yang punya ilmu yang bisa melakukan itu, gitu kan. Jadi komunikasi yang menyenangkan dan mencerahkan tadi, gitu. Pada mencerahkan. Terus kemudian yang ketiga adalah contoh sudah, komunikasi sudah. Yang ketiga adalah konsisten. Konsisten. Jadi ketika kita berkomunikasi dan memberikan border-border tadi, maka itu harus bisa diaplikasi secara konsisten oleh orang tua. Karena kan memang kadang-kadang gini, saya sudah kok ngasih tahu gitu kan ya. Tapi kan anaknya masih begitu, berarti kan memang nggak konsisten untuk ngasih tahu ke dia. Betul. Yang namanya proses, ini kan dalam proses memberi border itu kan mendidik ya. Memberi border itu adalah salah satu hal yang harus kemudian terjadi dalam proses pendidikan. Memberi border, memberi batasan. Tentu bagi orang tua muslim border dan batasan itu adalah syariat, ya kan? Maka itu harus dilakukan secara konsisten. Dimulai bahkan sejak anak-anak di dalam kandungan. Ketika mereka lahir 0 sampai 7 sampai 8 tahun, tetap batasan itu diberikan sesuai dengan usia. Gitu ya, pengetahuan tentang border itu diberikan sesuai dengan batas usia anak. Lalu kemudian di situ dikenalkan dalam range usia 0 sampai 7, 8 sampai 14 itu sudah mulai ada reward and punishment, gitu kan. Ketika mereka masih melanggar di usia balik itu pendekatannya mungkin lebih kepada obrolan-obrolan orang dewasa, bagaimana seharusnya pendekatannya pahala dan dosa, kan begitu. Jadi konsisten gitu selama dia usia prabalik sampai kepada
valid, jangan berhenti gitu. Jangan, saya sudah bilangin udah capek, misal. Jangan ada kata begitu ya. Iya, jangan sampai. Karena ya capeknya orang tua itu ya insya Allah berpahala ya. Dan akan begitu. kuat lah ya. Iya gitu. Karena proses itulah yang nanti akan kita pertanggungjawabkan. Bukan hasil yang akan kita pertanggungjawabkan, tapi proses. Nah, konsisten dalam memberi batasan, konsisten tidak lelah dalam proses mendidik gitu aja. Mungkin itu ya. Makeup mat. Nah, ya tadi tuh border-border yang wajib kita berikan kepada anak tadi teladan ya. Teladan. Cara memberi border sih. Cara memberikan border. Terus memberikan teladan kepada anak kita. Gitu ya. Berarti kan mau nggak mau ya kita lah sebagai teladannya kan ya. Sebagai modelnya tuh kita, contohnya ke kita. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang memang dia itu agak menyimpang, bagaimana kita lihat dulu modelnya siapa. Kadang-kadang gini, memang ada misalnya orang tuanya memang baik gitu ya, ngaji lah sebagai solih lah gitu. Tapi ada aja nih anaknya tuh menyimpang, mungkin pergaulannya di luar mungkin kan ya gitu. Nah itu memang harus dilihat dulu nih modelnya dia tuh siapa. Nah itu di sini ketika memberi border tuh ada yang lupa ya. Jadi sebelum memberi border atau melakukan proses mendidik itu ya bonding sih. Ya, mengguyur anak-anak merasa kita cintai aja itu penting sih. Ya. Gitu. Nah tadi ya berarti bonding itu perlu juga ya Ibu ya. Tidak bisa memberi contoh nggak ada bondingnya, nggak akan ditiru. Berarti bonding dulu, kita bangun bonding dulu sama anak-anak kita, baru kita memberikan teladan. Lalu komunikasi juga kita harus perbaiki gitu kan. Kadang ada juga orang tua yang memang saya sudah kok merasa memberikan ini itu gitu ya, tapi ternyata cara komunikasinya itu salah gitu kan, dan nggak diterima oleh anak gitu. Itu yang memang harus menjadi teladan orang tua juga ya Devia. Nah kemudian tadi konsistensi gitu kan ya, jangan pernah lelah untuk mengingatkan, untuk memberitahu, apa ya, dengan ya konsisten gitu kan ya, karena memang di luar sana pun juga konsisten menariknya gitu kan, menarik asal itu juga konsisten. Ini kita pun di rumah juga harus konsisten gitu kan ya dalam menarik anak-anak kita tuh ke jalan yang memang benar gitu kan ya, ke dalam syariat Islam. Oke, mungkin itu saja ya. Nah baik ibu-ibu semua, setelah tadi gitu ya, bagaimana cara kita itu memposisikan nilai keislaman, nilai agama itu dengan budaya, dan yang dimana budaya itu sebenarnya memang bukan sebagai sesuatu yang harus kita kesampingkan juga gitu, karena memang sudah melekat gitu kan ya. Nah harus beriringan tapi di atas gitu kan ya, hukum di atas hukum yang lain gitu. Jadi memang tidak ada yang namanya itu budaya di atas segalanya, tapi memang agama dulu gitu kan. Ya oke. Mungkin cukup ya? Iya, boleh. Baik ibu-ibu semua, gak terasa ya kita sejam loh Bu Fi. Oh iya, ngobrol-ngobrol nanti ini terus kalau dilanjutin ya. Baik, karena waktu juga sudah 1 jam gitu ya, sudah menemani ibu-ibu semua. Kita cukupkan sampai sini. Terima kasih banyak Bu Vivi. Sami-sami, semoga bermanfaat. Apa yang disampaikan menjadi pencerahan buat ibu-ibu semua, ya, gitu kan ya, sebagai amal jariah juga amin, ya. Amin, ya Rabbi. Baik, akhirul kalam, kita tutup kajian hari ini dengan bacaan istighfar, alhamdulillah, dan doa untuk majelis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.